Ketiga jalur langit ini kamu tempuh, benar-benar kamu amalkan hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, niscaya kamu akan sampai di tujuan, bahagia hidup di dunia, mati dalam husnul khotimah. Di akhirat kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah nawaitu ta'allum wa ta'lim wa sahbihi wa man nafa wala. wal intifa' Subhanaka wal la ilma mudzakarah wat lana illa tadhkir ma 'allamtana wal ifada wal innaka antal istifada alimul hakim. Rabbi wal shrah li hidza 'ala sadri wa tamassuk yassir li amri bi kitabillah wahlul 'uqdatan wa min sunnati lisani rasulillah yafqahu qawli. Amma ba'du. sallallahu alaihi wa Kita alihi beruntung jadi wasallam. umat Nabi Muhammad, nikmat jadi Wa du'a umat Nabi ilal besar huda. Muhammad Wa sallallahu dilalata alaihi wa alal ala alihi khair. wa sahbihi wasallam. Ibtigha'a Katanya sahibul mardatin burdah, busyra qurbi wa lana thawabi ma'syaral islami wa husnil inna lana khatimah minal inayati ma'al lutfi wal ruknan afiyah ghairu munhadimi. wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa hadrati wa ahli baiti muslimin wa jami'il anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in. Anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tapi kata Taqabbalallahu sahibul minna wa burdah, minkum taqabbal ya kita karim. dikasih sama Allah Subhanahu wa taala Kebahagiaan tiang hidup yang meski apapun saja membawamu terjadi, kepada kebahagiaan jangankan hidup gempa akhirat. bumi, jangankan untuk badai, membuatmu kenal jangankan kepada tsunami, Sang Pencipta. jangankan angin topan, Jalan hidup bahkan sampai huru hara Jalan kiamat hidup sekalipun yang dapat tidak akan membawamu pernah menuju bisa merobohkannya. surga. Siapa yang Ini berpegangan namanya dengan jalur tiang tersebut, langit. dia tidak akan pernah Yang paling dihancurkan rugi oleh yang Allah nggak mau Subhanahu wa ngikutin ta'ala. peta ini. Tiang itu Yang adalah paling baginda sukses kita, yang jalan Nabi hidupnya besar mengikuti Muhammad. peta ini, mengikuti jalur Makanya langit nih, ini. buat Karenanya, ibu-ibu yang kadang suka ngerasa Adik-adik, "Ya Allah, ibu-ibu, gimana saudariku sih nih sekalian mesti yang saya ngedidik muliakan, anak-anak?" izinkan saya di kajian pada siang Apalagi hari ini ngerasanya saya menyampaikan ini padamu orang tua tunggal, tentang bagaimana cara kita Suami menempuh saya, bapaknya perjalanan anak-anak, menuju Allah Subhanahu udah wa 3 taala kali lebaran lewat kagak pulang. jalur langitnya. Biar nggak sumpek Ada hidupmu di lagi yang dunia, kami sudah berpisah di Biar tengah matimu jalan husnul karena tidak khotimah. ada kecocokan. biar di akhirat nanti Ada dapat lagi yang masuk memang surga. ajal keburu Bukankah itu yang kamu mau? mendatanginya, sehingga di Bukankah masa itu yang COVID kamu kemarin inginkan? meninggal dunia, meninggalkan Adik-adik, anak-anak Bukankah itu adalah cita-citamu? yang menjadi yatim. Betul?
Sekarang saya bahagia di dunia, yang mesti membesarkan mati mereka seorang husnul diri. khotimah, di akhirat Ibu saudariku masuk. sekalian, kamu Adakah sandaran keinginan aja, lebih tinggi daripada itu? tapi sandarannya jangan Adakah sama cita-cita yang lemah. lebih mulia daripada itu? Kalau kamu Ya. sekedar nyari suami lagi, Mesti menempuh jalur langitnya. gitu ya, Karena sampai surga adanya di hidung langit. kurang mancung dioperasi, Karena segala kulit kebaikan-kebaikan keriput ditarik turun benang. dari alam langitnya Allah cakepan Subhanahu wa bibir taala disulap. menuju ke alam dunia Saya ini. jadi ngebayangin tuh muka apa kain Saat kamu rasa Tarik dadamu benang. sesak di dunia, sulam, maka naiklah ke atas dan udah jadi kayak menengadahlah. kain Bu, terlama-lama ada bordir nih. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan Teman-teman saudaraku sesakmu sekalian, tak lagi kalau bernilai kamu apa-apa. mengandalkan kecantikanmu atau Sesakmu jadi mengandalkan lega, seorang manusia Sesakmu lain jadi seperti halnya lega. suamimu yang dulu, ya kamu Ayo hanya nih, buat berpindah adik-adik dari yang kegalauan satu mulu dengerin tiang saya. lemah menuju satu tiang rapuh Buat lainnya. ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa Nggak ada yang saldo cukup buat dijadikan sandaran. akhir bulan, Bu, dengerin saya. untuk anak-anakmu pun juga Simak begitu. baik-baik jalur langit. Kalau Gimana kamu sih menyandarkan caranya anak-anakmu kita menempuh kepadamu, jalur langit? Pertama, kamu tidak akan cukup kuat untuk Pertama. dijadikan sandaran. Sebab kamu pun apa juga aja lemah. jalur langit yang bisa kita Nggak tempuh? berasa Pertama, betapa sangat lemahnya dirimu itu. sholat. Kena sakit Itu dikit udah adalah nggak jalur bisa langit yang ngapa-ngapain. jangan sampai pernah kamu Kena tinggalkan. galau, bad mood, udah nggak bisa Sayyidina enak Muhammad buat Al-Bagir ngadepin anak-anakmu berkata lagi. kepada putranya Sayyidina Bawaan, Ja'far ya Allah, As-Sadiq, Ustazah, ya kenapa ya saya? bunai, Kok lagi kesel ittasil banget tuh billah. Ustazah. Ngeliat Wahai anak pengen anakku, saya telan. senantiasalah terkoneksi dengan Allah, senantiasalah tempuh jalur langit, Teman-teman menyampaikanmu sekalian yang saya kepada muliakan, Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu adalah tiang yang tidak Seringlah cukup kuat terkoneksi untuk sama menjadi Allah. sandaran anak-anakmu. Anaknya bertanya, Kamu udah "Kaifa tahu attasil bih?" tiangnya itu siapa? Ya walidi, Tiangnya bagaimana adalah caraku Nabimu untuk selalu Muhammad. terkoneksi dengan Allah? Para Bagaimana istri, caraku jangan berkomunikasi andalkan sama Allah? dirimu untuk Bagaimana kebahagiaan caraku rumah menempuh tanggamu. jalur langit? Saya cantik. Ayahandanya berkata, Suami mana kalau kamu yang bisa ingin berpaling dari saya? kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu Apa ingin artinya Allah berbicara kecantikanmu kepadamu, bacalah Lagian, Bu, Al-Quran. Waktunya tuh bentar banget. Yang namanya Jadi, cakepnya dunia tuh. Cara pertama tersambung Betul sama nggak? Allah adalah Kena jerawat, udah nggak jadi cakep. jangan tinggal sholat. Apalagi banyak nih anak-anak zaman sekarang nih. Jangan tinggal sholat meski Dia bilang siapapun saya yang cantik mengatakannya. karena Misalnya ada turunan. orang gelarnya apa kek? Kok sekarang nggak cantik Profesor, karena sekarang doktor, tanjakan. belakang namanya juga ada banyak. Banyak tuh. Ada banyak gelar-gelar SAG, Saya sarjana alam gaib. cantik kalau di Instagram. Misalnya gitu. Begitu lihat aslinya kagak. Tapi sebenarnya apa SAG Nah itu ya? begitu, pakai filter banyak banget. Sarjana agama. Filter Oh, biar maafkan kelihatan saya ya. kurus. Filter biar kelihatan mulus. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Aduh. sepanjang apapun Jangan gelar yang dimiliki andalkan seseorang, kalau dia kecantikanmu. sampai mengatakan misalnya Iya, sangatlah rapuh. sholat itu sudah tidak relevan lagi Saya di zaman perempuan sekarang. yang pinter. Pinter apa? Agama ini semakin Pinter nyari maju. duit. Karenanya Maksudnya makna kamu sholat kerja bukan gitu? seperti Enggak, yang dimana aja disampaikan suami para saya ulama. nyembunyiin, saya Misalnya nemu aja. dia ngomong begitu, Pinter nyari duit sholat ya. itu tujuannya mengingat Allah. Jangan Aqimis sholata andalkan lidzikri. kepandaianmu, Kamu teman-teman kalau udah bisa saudaraku ingat sekalian. Allah nggak pakai sholat, Iya, ya itu udah cukup sebagai sholat. sangat Nah nih, lemah sekali. hati-hati. Rapuh. Ucapan-ucapan banget. yang tidak bertanggung jawab Nggak semacam jadi ini. apa-apa.
Sholat itu untuk kewajiban bisa dari bikin Allah. rumah Allah yang tanggamu punya jalur harmonis, langit. rumah Allah yang tanggamu tahu dalam damai. bagaimana cara Kamu perlu tersambung tiang yang dengan kuat Allah Subhanahu wa untuk taala. jadi sandaran. Dan dia yang telah menamakan Sandaranmu sholat dan sebagai sandaran sholat dari suamimu kata-kata juga. wasala yasilu silatan Untuk yang jadi artinya orang adalah tua, hubungan tersambung. Kamu perlu sandaran. Tidak cukup dirimu Orang itu. yang punya Dirimu sholat, lemah, menjaga dirimu tak sholatnya, berdaya, dia akan senantiasa dirimu rapuh. tersambung Teman-teman saya sekalian, dengan kalian Allah. perlu tiang yang Dia lebih adalah kuat. orang-orang yang menjaga jalur langit. Ustazah, ibadah Komunikasi saya banyak langitnya tetap tersambung. Saya akan baik-baik saja Ustazah dengan ibadah Jagain saya. Enggak. sholat. Seberapa banyak Dek, kamu bisa ibadah? Jagain. Apa yang kamu andalkan dari ibadahmu? Udah deh, Tapi saya tahu, belum tahu. bisa khusyuk Ustazah. Modelannya yang kalau tahajud Nggak ngatnya apa-apa. lebih banyak daripada rokaatnya. Saya masalahnya kalau sholat Tahu suka saya. ngelambiar pikiran kemana-mana Model-modelan Ustazah. beginian nih. Sama. Kok Ustazah tahu? Ya nggak beda sama saya. Saya juga. Sama-sama lemah, Tapi nggak sama-sama sedikit. Jangan teman-teman. pernah Udahlah tinggal sedikit sholat. gitu, enggak aman dari Imam ria, Ghazali enggak bahkan aman menyebutkan dari ujub, salah satu penyebab enggak aman dari kematian sum'ah. dalam su'ul Seneng khatimah. bener, ibadahnya dipasang di Salah status. satu penyebab iman tercabut dari dalam Hari hati Senin. di saat kematian Nikmatnya datang. buka Na'udzubillah puasa. min dalik, nomor 1 Bersama tarkus sholah, Mayhubi. meninggalkan sholat. Tiang agama kita. Siapa yang sholatnya Bangun benar, tahajud jam ibadahnya 2. benar. Nulis di status. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya ibadah benar. terbaik adalah sholat di Siapa waktu yang malam. hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar di akhirat dapat kehidupan Apa yang gitu? menyenangkan. Segitunya mau ngandelin ibadah. Karenanya Ibadahnya mesti diterima apa enggak sama Allah harus aja nggak tahu nomor nih kita 1 kamu benahi dalam Nggak kena, hidupmu. nggak kena, nggak Jangan cukup, teman-teman saya tinggal sekalian, nggak sholat. cukup. Baru tahajud Sesibuk berapa apapun malam doang, kamu, kalau pagi-pagi sholat kelihatan jangan lemes tinggal. banget. Dek, Tanyain sama suaminya, kok kamu belakangan lemes mulu sih? Ya sedang ampun, Bang, nggak tahu, mengerjakan Bang. aktivitas Dari penting jam 2 nih semacam sampai subuh. apapun, sholat jangan pernah tinggal, Bu. Masya Allah. Teman-teman sih sekalian yang saya Jangan. muliakan, nggak bisa, nggak cukup Jangan ngandelin pernah ibadah, nggak tinggal cukup. sholat. Ibadah kita nggak seberapa. Sebab orang kalau lagi ninggal Andalan sholat kita nih, bukan hanya karena Cuman dia satu. nggak mau sholat, kita punya tapi tiang karena bernama Nabi dia Muhammad. tidak diizinkan Allah untuk menghadap tuh dijadiin kepadanya, andalan. Gimana telah nggak cukup? diputuskan jalur Yang antara pegang dia kunci dengan surga. Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah Gimana min nggak dalik, jalur langit telah Pejabat terputus tertinggi di darinya. akhirat. Itu kayak Gimana nggak punya cukup? HP Emang tapi nggak iya, ada Ustazah? sinyal, Lah, kamu nggak belum bisa tahu. dibikin apa-apa. Teman-teman saya sekalian, HP-nya. dengarkan sabda Nabi Muhammad Punya dalam HP Bukhari. nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada Katanya kartunya, mau Nabi dipakai Muhammad, apaan? Ana sayyid Mau dipakai walad ngulek sambel. Adam wala Ya kan fakhr. enggak gitu. Aku adalah Karenanya teman-teman saya pemimpin sekalian, seluruh umat sholat manusia. jangan Dan aku tinggal. tak berbangga atas hal tersebut. Kamu kalau dibikin sama Dia Allah bilang, saya dalam hidup jadiin sama nggak Allah ngerjain dipilih sholat, jadi pemimpin kamu perlu seluruh umat menangisi manusia. hal tersebut. Rajanya Kenapa gitu? semua umat manusia. Saya sering Kapan? sampaikan, Ntar di akhirat, teman-teman. orang ketika sholat Ntar di bukan akhirat. hanya karena dia mau sholat, Adam wa man dunahu akan tetapi tahta karena liwa'i dia masih yaumal punya qiyamah. nilai di sisi Nabi Allah. Adam dan nabi-nabi yang Sehingga sesudahnya Allah masih hanya akan izin berada di Allah belakang kalau bendera benci Nabi sama Muhammad satu sallallahu alaihi makhluknya, wasallam. sama seorang hambanya, Nanti di akhirat Allah tuh, nggak akan izinkan orang mengukur tersebut menghadapkan kemuliaan dirinya mereka kepada dengan Allah dalam seberapa sholatnya. dekat tempat mereka dari Dia Nabi kirain Muhammad. dia yang nggak mau sholat, padahal Allah Orang yang nggak tahu mau dia nilainya menghadap di kepadanya. hadapan Allah Telah seberapa, diputus rankingnya jalur di hadapan antara dia Allah dengan tuh seberapa, Allah rapotnya Subhanahu tuh seberapa, wa ta'ala. itu lihatnya dari Na'udzubillah seberapa min jaraknya dzalik. dari Nabi Ada yang besar nanya sama Muhammad. saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih, Ustazah kan sibuk tuh kan. Yatamanna an Belanja di yasum mana? turaba. Di Di mall akhirat saja. nanti orang berharap
kepengen Boleh nggak bisa Ustazah nyium saya jamak tanah sholat saya? yang Lah, habis mall di jamak diinjak sholat. sama Nabi Muhammad. Agak nih. Teman-teman saya sekalian, pejabat Belanja ke tertinggi pasar, akhirat sholat Nabi udah besar sampai di Muhammad jamak-jamak. sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi. Orang kan kalau orang soleh Boleh nggak Ustazah? Itu para Nggak wali. boleh lah. Yang boleh Di atasnya jamak para sholat wali. itu kalau bepergian. Di Itu atasnya pun para juga nabi, dengan para jarak rasul. keluar kota Di atasnya para rasul. 82 km. Rasul yang nama mereka disebut Kalau dalam kurang Al-Quran, dari ada itu 25 rasul. nggak Di boleh antara mereka dulu mengerjakan jamak sholat. Katanya 5 para rasul Nabi terbesar. Muhammad Nabi Ibrahim, Nabi menjama'a Nuh, shalah bi Nabi ghairi Musa, udrin Nabi faqad Isa. atababan min Itu semuanya abwabil kabair. adanya di belakang Siapa benderanya yang suka Nabi Muhammad. ngumpul-ngumpulin sholat, jamaah-jamaah sholat tanpa ada alasan Nabi yang dibenarkan, Muhammad pimpinan dia sedang dari mendatangi semuanya, salah satu teman-teman pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Gimana nggak cukup kamu jadiin andalan? Dia tanya, Orang boleh yang nggak tinggal Ustazah di jamaah Indonesia sholat? nih. Nggak boleh. Terus dia itu Kecuali dekat karena ada alasan yang sama dibenarkan. presiden, urusan jadi gampang. Emang kenapa betul. gitu Ustazah? Kamu kalau Saya kepengen sekalian saya hidup muliakan. Nah, saya kasih dipentingkan tahu, sama Allah, pejabat paling tinggi maka di kamu harus akhirat itu mementingkan adalah Nabi Allah. Muhammad. Sholat adalah Maka gampang gambaran banget, tentang gampang kamu banget. mementingkan Pengen Allah, selamat, gampang. maka insya Allah hidupmu Pengen akan bahagia, dipentingkan gampang. oleh Pengen Allah. mulia gampang. Jarur langit yang pertama deket adalah sama Nabi Muhammad. sholat. Makanya ada Pengen orang yang selamat, sholatnya khusyuk-khusyuk. gampang. Ada orang yang sholatnya Teman-teman saya panjang-panjang. sekalian, Tuh guru-guru saya pengen tuh. relax gampang. Sholatnya panjang-panjang, Sandaran. terutama Tapi sholat yang kamu sunnah. sandarin harus yang Kalau kuat, sholat fardu yaitu ringan-ringan Nabi aja, besar karena Muhammad. beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah. Allah Jadi imam, telah nah memilihnya itu katanya Nabi Muhammad, untuk kalau kamu menjadi sholat jadi seseorang imam yang jangan cukup jam. bagi setiap orang-orang yang Tapi kalau kamu beriman. sholat sendirian, nah silahkan. Nabi itu sama Allah. Di Silahkan akhirat mau nanti Allah panjang kayak gimana pun Miftahul silahkan balik. jannah biyadi wala Kalau fakhr. sholat, kata Nabi nih, kalau sholat jadi imam tar di akhirat kunci surga saya yang pegang. jadi imam. Nabi yang pegang kunci surga. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nggak ada ceritanya orang bisa masuk surga sebelum Jadi Nabi imam. Muhammad. Palingan bisa Tidak sholat ngantri. sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur langit yang Ngantri depan indah. pintu surga. Tapi Jangan yang buka pernah surga jadikan tetap Nabi doa besar Muhammad hanya SAW. sekedar, sebab doa adalah bukan semua yang kamu Tapi perlukan. Nabi habis itu bilang kayak begini. Bo, Wala fakhr, Ka, kata Nabi. De, Na. Tapi saya dengerin nggak saya. bangga. Kamu Saya yang jadi sekarang pemimpin adalah hasil seluruh dari umat doa-doamu manusia. di masa Saya lalu. nggak bangga. Coba liatin Kunci dirimu itu. surga saya yang pegang. Kamu yang Saya sekarang nggak adalah bangga. hasil dari Terus doa-doamu apa di sih masa yang lalu. bisa bikin bangga Orang-orang Nabi Muhammad? besar yang kamu Apa lihat sih yang sekarang-sekarang bisa bikin ini Nabi Muhammad adalah tuh hatinya hasil jadi lega, dari doa-doanya senang di gitu. masa-masa lalu. Gelut Ainu, hatinya jadi Oh, kamu lega, lihat. hatinya Ih, jadi orang tentram, itu pinter hatinya banget jadi ya. damai, Adalah karena hatinya jadi di masa bangga, dulunya, besar di masa hati. kecilnya, di masa Adakah remajanya, hal yang ia bisa selalu membuat mengangkat Nabi tangan untuk Muhammad minta berlega dari Allah hati, Subhanahu wa taala, berlapang hati, Rabbi berbangga zidni hati? ilman nafi'a, Ada. teman-teman. Apa itu? Ya Allah, Dengerin. tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi Nabi kepadanya Muhammad ilmu. bilang, tanakahu. Jadi Siapapun nikahi yang kamu kalian kenal, umat saya. orang-orang hebat-hebat Biar kenapa yang Rasul ada di sekitarmu, turu biar itu kalian adalah jadi hasil banyak. dari doa-doanya di Orang masa-masa nikah lalu. suami atu, bini atu. Tinggal kamu anak lihat lahir 6. dirimu itu. Kamu Apalagi orang pengen zaman jadi dulu ya, kayak 13. gimana? Tempuhlah jalur Jadi langit sekali, dengan tanakahu kata Nabi. perbanyaklah Pada nikahlah kalian. berdoa. Tak turu biar kalian jadi banyak. Dan itu bukan hanya Emang kenapa urusan Rasul? dunia, urusan Fa inni akhirat mubahin lebih bikumul jelas umam lagi. yaumal qiyamah. Sampai saya pernah Karena dengar satu aku cerita, akan ada 2 orang berbangga dengan ibadahnya di banyaknya dunia kalian. sama, Jumlah umat ibaratnya saya nilai di akhirat rapotnya nanti. nih sama persis. Nabi Nilai rapotnya dipegangin sama kunci persis surga kagak waktu hidup di bangga. dunia.
Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya jembatan orang akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga, ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi, di akhirat, pemimpin dinaikkan di seluruh surga umat yang manusia. bawahnya. Nabi nggak bangga, Dia protes, ya Rabb, Nabi dijadikan yang terdepan. Nabi, dia nilainya yang lain sama hanya loh ada sama di saya. belakang benderanya Nabi Muhammad. Kenapa kok dia Nabi dikasih nggak surga yang bangga. paling atas Yang sementara saya dibanggain di sama surga Nabi, yang bawahnya? kita Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, nggak GR. Saya tapi sih ya iya. masa kamu mau minta surga yang emperan? Saya sih iya. Jadi nggak ada yang bisa. Sehingga bikin sekalian saya harus hadir majelis minder aja di atas emperan muka nggak bumi enak, ini. apalagi di Sebab surga. saya umat Nabi Muhammad. Dia tanya sama Allah, ya Allah, Saya kenapa kami berdua yang nilainya sama, diinginkan tapi dia dinaikkan di keselamatannya surga di akhirat Firdaus yang nanti paling oleh tinggi, Nabi sementara saya. Saya Sebabnya Nabi Muhammad yang kalau mengatakan, ada apa-apa, "Idza Nabi sa'altumul Muhammad jannah berkenan fas'alu kepada al Allah firdaus untuk menyelamatkan al-a'la." saya. Kalau kalian lagi minta Termasuk surga, kamu. jangan tanggung-tanggung. Kamu Mintalah juga iya. surga Firdaus yang Teman-teman saya paling sekalian, jangan tinggi. pernah minder. Kamu umat Nabi Muhammad. Gitu. Doa Syaratnya deh, cuma doa. satu. Sampai Jangan mati ditinggal. tetaplah jadi umat Nabi Doa, Muhammad. doa perlu banget. Kamu harus Sampai sering-sering mati doa. tetaplah jadi Ustazah, umat doa Nabi yang Muhammad. paling bagus Sebab apa? kalau Lah, doa kamu itu sampai urusan mati minta tetap kok. jadi umat Nabi Maka Muhammad. mintalah sesuai dengan apa yang Keselamatanmu kamu adalah mau. puncak Saya punya cerita indah tertinggi Nabi Muhammad. Yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa kamu bulan mati, yang lalu, bawa ketika iman, kedatangan bawa beliau ke Islam, Indonesia, bawa namanya cinta di Hubabah hati Syarifah binti Nabi lahir Muhammad bin tidak Abdul berkenan Haddad. menikmati surga Beliau datang sebelum dari kamu masuk Seoul. di dalam surga. Dari Seoul, Hadramaut, Mau Yaman. iri sama siapa kita? Saya menjadi Kita penterjemah beliau yang kala itu, jadi saya ingat disayang-sayang betul sama Nabi Muhammad. kisahnya. Salah satu Anak-anak dari kita. kisah yang beliau Makanya ceritakan, jangan berani ngomelin kata anak, beliau, ada seorang Saya bilangin ibu-ibu dah. Ini serius nih datang saya nih. kepada ayahanda saya. Serius. Ayahandanya Serius seorang ulama terkemuka. Jangan berani Namanya Habib bentak Muhammad bin anak, Abdul Haddad, apalagi bikin guru hati dari anak guru jadi saya. kecil. Guru dari guru-guru Ibu-ibu, saya, sekaligus Nabi ayah Muhammad dari guru-guru saya. membesarkan hati Ayahandanya Hubabah umatnya. Syarifah, ayahandanya Hubabah Anakmu Nur, ayahanda adalah Hubabah bagian Maryam, dari umatnya. Habib Muhammad bin Abdul Masa Haddad, kau udah dibesar-besarkan pemilik Ribat hatinya sama Bayda Nabi Muhammad, di kota kemudian Bayda, Yaman kamu sana itu. tega untuk mengecilkan Sehingga hati sekalian, anak-anakmu beliau seorang sendiri. pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah. Kamu tuh Yang doanya bego mustajab. bener Satu sih. waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada Oh, ayahandanya tuh. di saat Hubabah Syarifah sedang Rapotnya ada di beli sisi hitam ayahandanya. semua. Nah, kamu Ibu yang tersebut hitam cuma bilang, 2. Itu Habib, juga tolong pelajaran doakan olahraga, anak saya, kesenian. Bib. Anak saya bandel Ya sekali, ampun, Bib. Saya Nak. susah Mama banget. malu punya anak Ajakin kayak dia kamu. sholat Hati-hati. susah, Hati-hati. ajakin dia kerjain Nabi kebaikan Muhammad susah. tidak malu memiliki Anaknya bandel, kita nggak mau sebagai denger umatnya. apa kata saya. Tolong saya, Bib, Nabi doakan Muhammad anak tidak saya, malu apa yang harus memiliki saya lakukan. anak-anakmu sebagai umatnya. Beliau Masakah kemudian kamu berkata, malu Bu, memiliki anak-anakmu sebagai anak-anakmu. Ibu kepengen anak ibu jadi Teman-teman anak saudara yang sekalian soleh. yang saya Iya, Bib. muliakan, gedein hatinya. Pengen banget, Kalau Bib. dia lagi sedih, bilangin, nak jangan sedih. Kamu umat Nabi Muhammad. Ibu, tapi guru doa tuh nggak sayang seorang sama saya, nggak ibu apa-apa, untuk Nak. anaknya. Nabi Muhammad sayang sama kamu. Setara doa Nabi bagi Si temen umatnya. saya tuh nggak sayang sama saya tuh. Dia tuh Maka tadi doamu mau kasih, nggak untuk apa-apa, Nak, nggak anakmu apa-apa, lebih sama mustajab orang nggak apa-apa. daripada doa Tapi kamu harus siapapun tahu, Nak, untuk kamu sebegitu anakmu. disayang sama Nabi Muhammad. Saya bisa bantu kamu buat doa, Datang seorang mintakan anak, kepada Mas, saya Allah dicerita. Subhanahu wa taala, Belasan tahun. akan Dia bilang, tetapi "Ustazah, doamu tentu lebih saya mustajab baru tahu, Ustazah, daripada doa saya ternyata untuk anakmu." saya ini adalah anak yang tidak Ibu diinginkan dengerin. oleh orang tua saya. Bu, Saya bilang, maksud kamu gimana? Jadi saat gimana orang saya, tua Bib? saya itu menikah, Ibu bangun Ustazah, di waktu ibu malam. saya itu sudah hamil saya ibu tahajud beberapa bulan. beberapa rakaat. Jadi saya Kemudian kawin. Ya, orang tua seperti saya kamu kawin dari menangis hari di hadapan kelahiran saya,
untuk nikah minta sampai anakmu kelahiran itu cuma didoakan oleh 7 bulan, saya, Ustazah. Karena ibu saya menangis udah pula lah terlanjur di hadapan Allah. hamil duluan. Sampaikan Saya baru kepada tahu nih, Allah Ustazah, beberapa apa waktu yang yang kamu lama ini. sampaikan kepadaku, Baru-baru atau ini apa aja. yang ingin Dibilang agar saya sedih, saya Ustazah, sampaikan sedih kepada banget. Allah tentang anakmu. Tiap malam saya sampaikan nangis, pula Ustazah. itu pada Allah Ya Subhanahu wa taala. Allah, orang tua saya tidak Baik, Bib. menginginkan Pulang. saya lahir. Dikerjain. Saya bilang, Nah itu mereka perempuan kalau memperlakukan solehah kamu dengan gitu tuh. Kalau dengar kebaikan, galak, suka sami'na, enggak, Ustazah? Saya bilang, nak, saya dengar, kemudian kamu tiap saya malam kalau tahajud patuhi. atau kalau kebangun, Yang dengar Kamu di sini bilang, juga insya Allah seperti itu. ya Allah, Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat saya lahir diamalkan. tidak diinginkan oleh Yang orang pertama tua tadi saya. jangan tinggal. Akan tetapi yang saya tahu, Yang kedua saya tidak akan tadi, ada barusan di atas muka ini bumi perbanyak tanpa izin, Jalur tanpa langit. kehendakmu, tanpa Dia pun maumu. mengerjakannya, bangun di waktu malam Maka ya nangis, ya Allah, Allah, tolong ya liatin Allah, anak ya saya, Allah. kesianin anak saya, ya Allah, Meski solehkan siapapun dia, tidak ya Allah. menginginkan keberadaanku, Tolong pandang anak Engkau, saya ya dengan Allah, pandangan jangan kasih pernah sayangmu, ya meninggalkan Allah. aku. Saya nggak ngerti cara melakukannya, ya Allah. Seperti mana Mulai Engkau telah netes air menjadikan matanya anak satu-satu. anak dari hamba-hambamu yang saleh salehah. Terus saya Kau bilang jaga lagi, mereka, jaga pula lah terus anakku, kamu ya baca Allah. Jauhkan salawat dari sama segala Nabi Muhammad. dosa-dosa, jauhkan dari Habis itu segala kamu bilang, ya kejahatan-kejahatan. Rasulullah, Tolong jaga anak saya, ya Allah. kabarnya engkau sangat Terus sayang kepada didoain, umatmu. anaknya didoain, anaknya doain anaknya. Malam demi malam, Orang malam tua demi malam, saya dan tidak seberapa buka sayang sama Dena, saya. doa itu bukan Mereka instan. bahkan tidak mengharapkan Doa kehadiran itu tidak saya. seperti kamu dalam nyeplok telur, kehidupan kamu mereka. nyeplok telur sekarang mateng Akan sekarang, nggak tetapi yang gitu, saya dengar, nggak gitu. engkau sangat Doa menyayangi itu Allah kami mau lihat sebagai kesungguhan umatmu. hatimu dalam meminta. Perlu waktu Ya yang Rasulullah, sering kali, tidak sebentar. sayangilah saya. Sebab Allah mau Di saat melihat yang lain kesungguh-sungguhanmu. tidak menyayangi saya. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dan Nabi itu nggak pernah nggak Dek, cukup buat siapa. Kalau doamu belum diijabah, jangan. Nabi tidak Jangan pernah nyerah. tidak cukup. Kamu masih untuk sangat siapa. mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu, Kamu tidak kalau berhenti merasa berdoa. sedih, merasa galau, Ingat-ingat ucapan saya. merasa cemburu, Kamu masih sangat merasa mungkin nggak disayang, untuk merasa diijabah nggak doamu dicinta. itu selagi karena kamu lupa tidak sama Nabi berhenti Muhammad. berdoa. Tapi begitu kamu ingat Doa sama Nabi terus. Muhammad, Ya Kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 saya tahun. umatmu wahai Rasul. Kemudian anak yang dulu Saya pernah umatmu, wahai membuat ibunya Meski menangis siapapun karena berpaling kenakalan anak dariku, tersebut, karena ketidaksolehan berharap anak engkau tersebut, tidak akan sekarang pernah telah menjadi meninggalkan seorang anak yang dapat membuat ibunya Gitu. tersenyum bangga yang dekat di sama Nabi usia Muhammad. hampir 20 Hadiah tahun. terindah Anak tersebut menjadi yang Allah anak paling berikan dalam soleh kehidupan di kita, kampungnya, hafal A'udzu Al-Quran billahi 30 juz dengan minasyaitonir 7 bacaannya, qiraatus Laqad sab'ah. manallahu 'alal mu'minin Anak yang jauh Ba'da dari fihim kenakalan remaja, rasulan anak yang yatlu dekat dengan alaihim para ulama, ayatihi anak wa yang mengetahui yuzakkihim banyak wa ilmu yu'allimuhumul agama, kitaba wal anak hikmah yang wa menjadi in kanu sangat min soleh qablu lafi idaman dhalalin semua para mubin. orang-orang tua. Laqad Jangan manallahu nyerah. 'alal mu'minin. Allah Jangan telah nyerah. sungguh-sungguh menghadiahi Jika hadiah kehidupan terbesar membuatmu bagi tersungkur, orang yang beriman. Itu adalah waktumu Apa nih untuk hadiah terbesar membenamkan yang dirimu Allah berikan dalam kepada kita nih? sujud Kita sebagai panjang orang yang beriman kepasrahan. sama Allah dikasih apa? Kemudian rumah kamu yang mewah, langitkan mobil doa. yang bagus, Hingga dikasih Allah tampang yang cakep-cakep. mengijabah Kayaknya nggak juga. doa- Kita lihat orang doamu kafir-kafir pada punya rumah besar-besar. Saya ulangi, Kita lihat orang kafir-kafir dikasih muka jika cakep-cakep badai dari kita, kehidupan membuatmu jatuh dikasih hidung tersungkur, lebih mancung-mancung dari itu kita, adalah saat yang tepat dikasih duit lebih banyak daripada untukmu kita. membenamkan Ternyata wajahmu bukan dalam itu sujud hadiah besar yang Allah kepasrahan. berikan dalam hidup kita. Kemudian Karena kamu teman-teman, langitkan orang punya doa-doamu, harta banyak belum tentu berbisik bahagia. di bumi
namun Makanya suaramu didengar Allah bilang hingga hadiah paling ke besar arsy. Allah berikan kepada orang yang beriman bukan Saat harta, itulah bukan rupa, bukan Allah tahta. akan mengijabah. Akan tapi yang Allah doa bilang itu. Ibba'atha fihim rasulan, Jangan pernah telah aku berhenti utuskan untuk kalian Nabi Muhammad. Jangan remehkan Hadiah terbesar doa. buat kita sekalian. Jangan remehkan doa. Mudah-mudahan kita bisa rengkuh Saya, hadiah ini. Dek, Mudah-mudahan bisa kita pernah muda juga ikutin kayak kamu. Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masa lahir bisa langsung gede jadi gini. orang yang gak ditinggalin sama Nabi Muhammad. Sewaktu saya Gimana tuh caranya Ustazah? remaja, Biar nggak ditinggalin sama Nabi masuk Muhammad. umur 12 Nah, tahun, ini saya mau kasih tahu. 13 tahun, Cara biar Nabi Muhammad nggak sebelum balik tinggalin. bahkan saya udah berada di pondok Gimana pesantren. caranya? Jangan tinggalin. Jadi saya Nabi itu nggak Muhammad. pernah ngalamin masa belum berjilbab Nah, itu ada caranya. sebelum balik. Maksudnya Jangan ketika pernah balik tuh saya udah tinggalin mulai Nabi berjilbab. Muhammad untuk apapun dan untuk siapapun. Alhamdulillah. Teman-teman sedikit Nikmat sekalian. dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalin Nabi Muhammad Adik-adik untuk sedikit sekalian. siapapun dan untuk Saat apapun. saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai Jangan kenal tinggalin ajaran Nabi ustadz-ustadz, Muhammad untuk siapapun ustadzah, dan untuk apapun. ulama-ulama yang membuat Dulu saya sebelum jatuh nikah nih, cinta dengan laki yang ilmu ini agama. nikbu, kerudungan rapi. Alhamdulillah, Allah Ketukang kasih sayur aja rasa nggak pernah dalam diri ketinggalan. saya keinginan Ngejar untuk bakso aja selalu relaan belajar. baksonya yang pergi dah. Saya punya keinginan Daripada yang keluar nggak pakai banyak jilbab. Karena terhadap nggak mahram sama tukang urusan bakso. ilmu. Jadinya Jadinya saya kawin suaminya saya bilang, seneng banget "Kamu belajar." kayaknya kalau kayak pakai Nah, di waktu kerudungan kecil itu tadi, kelihatan lebih tua 10 umur tahun 12-an dari tahun aslinya. sebagai santri. Emang iya Kan ya, selain ya dari udah, belajar, nggak ada apa-apa deh, saya kewajiban nggak usah lain tuh. kerudungan. Lah, Cuci baju, kamu tinggalkan ajaran apalagi Nabi kalau Muhammad dapat piket, untuk seseorang. bersihin kamar mandi, Kau udah kamu tinggalin, Nyapu jangan kamar, salahin siapa-siapa. ngepel kamar. Kalau kamu ditinggalin itu saya sama sangat Nabi tersiksa Muhammad. sekali. Sebab saya ini adalah pemalas. Ada adik-adik nih belum nikah, Jadinya dia pacaran. Dek, saya karena bilangin, saya pemalas urusan setiap kali kamu bersih berduaan sama pacar dan kamu saya tuh, mendadak rajin itu yang ketiganya ketika setan. urusannya sama belajar. Saya Kalau seneng udah belajar, yang ketiganya saya seneng setan, tahu, saya artinya suka nggak akan mikir. ada Nabi Muhammad. Saya tuh kalau lagi baca kitab itu seneng Halo. banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Itu Apalagi udah kalau teori ustadznya pasti ustadzanya yang itu nyampein udah ilmu prinsip pasti tuh. dengan Nabi cara-cara nggak yang akan sangat saya sukai mau gitu. berada dalam Ngasih tahu kumpulan, hal-hal ada yang nggak setan ada di dalam situ. kitab gitu. Ya udah Saya kalau bisa gitu setannya suruh melongo, pergi dengerin. Ustazah. Nah kamu terlanjur Seneng panggil. banget. Jadinya di masa-masa Nggak kecil. segampang itu. Itu kalau saya lagi dengerin kajian, Nggak kalau saya segampang lagi itu. baca kitab, saya suka Sedikit doa. sekalian yang saya muliakan. Ya Allah, Maka jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Thalithuhuma. Ya Allah, Tidaklah jangan pernah berdua-duaan jauhkan laki-laki saya dan dari perempuan, kitab melainkan yang pengetahuan ketiganya yang adalah mendekatkan saya pada setan. Udah pasti. Jadi orang kalau lagi umur pacaran 12 tahun, berarti 13 dia tahun, ninggalin Nabi doa saya semacam Muhammad. Ayo nih, adik-adik yang umur 16 Tinggalin tahun. tuh Nabi Ya Allah, Muhammad kenapa Madi. kok saya nggak pernah ada Jangan yang nembak salahin ya? siapa-siapa. Kalau Nabi Muhammad kemudian meninggalkan, Kata Allah ya karena makanya aku Nabi sayang Muhammad padamu. karena Karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Orang kalau lagi Ini malah berzina dipertanyakan, saya kurang saat cakep apa masih ya? dalam hari-hari Kok nggak ada dia yang belum naksir bertaubat saya dari gitu? perzinaannya, Siapa kayak tukang masih kebun? ntar ketemuan lagi, ntar habis itu janjian ketemuan Satpam lagi, sekolah. ntar cek Jangan, hotel Dede. misalnya dan lain sebagainya. Jangan. Teman-teman serius sekalian, Kalau kakak maka kelas kata boleh Nabi Ustazah, Muhammad, jangan kalau juga. dia meninggal dunia di masa-masa itu tidak akan Jangan meninggal pacaran. dunia sebagai orang yang beriman. Adik-adik serius sekalian. Imannya Sebaliknya, udah kecabut ketika dari saya dalam mulai, hatinya, naudzubillah. kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi Jangan. kalau saya udah mulain maka adik-adik harus nyikat kamar ini ada mandi, nggak sih ini orangnya? rasanya saya keberatan sekali. Saya Perasaan sambilan depan nyikat saya kamar banyak mandi nenek-nenek sambil doa, nih. ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong.
Emang zaman sekarang tuh Ya umur Allah, perempuan suka selamatkan nggak saya dari kelihatan. hal-hal yang semacam ini. Kalau dari muka nih suka nggak kelihatan dah emang. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. kelihatannya dari dengkul. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari. Kalau udah per Waktunya 15 di mana menit saya ganti harus posisi, nyuci baju, tuh. di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah. Kalau udah yang mau saya punya berdiri, banyak orang-orang yang perlu mau bantuan. mengerjakannya buat saya. Atau ada stylenya dulu gitu, ada gayanya. Allah pakai bakal miring kanan, kasih, miring kiri. kasih. Nah, Kata Allah Subhanahu wa Tahuan taala, umurnya. "Ud'uni astajib lakum." Mintalah Udah nggak kepadaku kelihatan niscaya akan sekarang. aku ijabah. Baru pakai jilbab kan? Minta doa, Kadang-kadang juga jangan disemir, berhenti berdoa. Diwarnain merah, hijau, Ayo kuning. adik-adik, kamu punya kelihatan umur dari panjang rambut. masa depan Udah dah, insya paling Allah. bener. Ciriin Umur orang dari mudah-mudahan dengkul, masih tersisa panjang insya Allah. Jangan tahu, nah saya juga gitu. sesali Berasa banget dengan dari di atas masa umur tua 40 tahun kamu emang nggak benar-benar dikasih hal-hal besar dalam Adik-adik kehidupan saya karena sekalian, kamu tidak pernah siapapun memintanya darimu kepada Allah. yang sekarang Minta. sedang Ya terjebak Allah, cinta yang tidak pandanglah halal, aku dengan pandangan kasih sayang. segeralah tinggalkan Ya Allah, atau minta seperti dia mana Engkau untuk menjaga menghalalkanmu hamba-hambamu dalam yang soleh-soleha. Tolong jaga saya Lamar juga ya saya. Allah. atau tinggalkan saya. Minta. Sebab saya hanya Minta punya sama hidup Allah. sekali. Saya serius Takkan berkata saya padamu, habiskan dengarkan dengan saya. berlimang dosa. Saya menyampaikan nasihat sebagai Mau orang hidup cuma tua sekali-sekalinya nggak kepadamu, barengan sama Dek. Nabi Muhammad. Kepadamu, Jangan Nak. mau deh. minta sama Allah yang mau dekat hidup sama Allah. yang cuma Karena sekali-sekalinya kalau kamu merasa jauh dari Nabi kok Muhammad. saya punya orang tua nggak Jangan terlalu mau. sayang ya sama Nabi saya. Muhammad tuh andalan kita Kamu tahu nggak? semuanya. Kenapa dalam hidup kamu Ustazah, seringkali merasa urusan bahwa orang dunia tuamu nih nggak rezeki cukup nih sayang yang sama paling kamu? jadi pikiran saya, Ustazah. Guru-gurumu sepertinya nggak Paling sayang sama pikiran kamu. saya nih kamu. mau urusan rezeki deh, Ustazah. Saya kasih tahu. Emang bisa ya Ustazah Saat kita ngandelin Allah Nabi Muhammad? membuat Bisa hatimu banget. patah Teman-teman dari saya sekalian, berharap bisa banget. kepada manusia, Ada itu dua orang adalah cara miskin Allah untuk banget. mengenalkan Ini kasih terjadi sayangnya di yang tempatnya tak Khalifah terbatas Al-Ma'mun. padamu. Ya, zaman berapa Dekatilah ratus tahun Allah. silam. Orang Saya lain sekalian saya muliakan, mungkin merasa bosan Ada orang denganmu, tapi miskin Allah banget. tidak. Dia istrinya mau melahirkan Allah nggak punya tidak. duit. Allah Barang-barang tidak akan mau dijual bosan juga nggak ada. denganmu Mau beli nih buat kecuali sekedar jika persiapan kamu bayinya yang nggak punya. bosan Miskin dengannya. banget. Istrinya Allah tak bolak-balik akan bilang nih gimana nih meninggalkanmu ntar ya, kecuali mudah-mudahan hari jika ini kita dapat kamu yang rezeki, ternyata enggak. meninggalkan Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat Maka kelebihan atas rezeki nih nama besok cinta hari, saya ternyata enggak. sampaikan padamu. Akhirnya dia bingung, Dek, dia dengerin datang saya. ke makam Nabi besar Muhammad. Bu, dengerin Sallallahu saya. alaihi wasallam. Ziarah makam Atas Nabi nama Muhammad. cinta Nangis. saya sampaikan padamu. Orang Jangan sana memang, orang pernah Madinah. tinggal Dia Allah. datang nangis di makam Nabi Muhammad alaihissalam. Yang Rasulullah, dekat sama saya umatmu nih Allah. Rasul, gini amat ya nasib Mintalah saya. terus kepada Istri saya mau melahirkan Allah. anak saya Rasulullah, dan istri saya umatmu, Mintalah anak terus saya kepada umatmu. Allah. Ya Rasulullah, Minta tolongin pandangan saya. kasih sayangnya tertuju pada Malam harinya dimimpiin Nabi Muhammad minta sallallahu alaihi wasallam. rahman rahimnya, Mimpiin Nabi. rahmatnya Allah kasih kepada Sama Nabi dibilangin. minta Emang segampang itu ya agar Ustazah dalam mimpi Nabi keadaan Muhammad? apapun, Iya. Buat sebagian Allah tak orang. pernah Yang apa Ustazah? berhenti Yang menyayangi. hatinya bersih. Mintalah, Ya. mintalah. Jadi itu istilah ngimpi Nabi Permintaan Muhammad yang tuh tak akan teman-teman. pernah kamu sesali. Itu tuh gampang buat sebagian Nggak usah orang yang minta, hatinya bersih. ya Allah, Tapi Ustaz, jangan ada biarkan kok orang tua saya orangnya kayaknya meninggalkan nggak saya, bersih-bersih nggak amat usah. deh hatinya. Nggak usah. Misal dia tuh ustazah suka banget Kamu, gitu, atau Bu, kamu jangan merasa minta, ya misalnya gitu ya, Allah, saya hati saya nggak jangan bersih-bersih biarkan amat, tapi saya hati gampang suami tuh saya mimpi Nabi berpaling Muhammad. dari Hati-hati. saya. Hati-hati. Ustazah kan katanya setan nggak Kamu bisa mau nyerupain minta Nabi. juga, Betul. terserah. Setan nggak bisa nyerupain Tapi Nabi. yang saya Tapi kamu sampaikan emang pernah lihat padamu Nabi? adalah bahwa Kan nggak? hal yang semacam Betul nggak? itu bisa Ini kayak kamu ada orang nggak syukuri, pernah lihat bisa saya, pula terus kamu dia bilang sesali. saya ngimpi Akan ustazah tadi tetapi malam. kalau Tahu kamu dari mana tidak itu saya? ditinggalkan oleh Allah, Kan begitu. sampai kapanpun tidak akan pernah Tapi Ustazah, kamu bukannya setan nggak sesali. pernah nggak bisa nyerupain Nabi. Setan nggak Insya bisa Allah. nyerupain Nabi. Jadi Tapi jalur ngaku-ngaku langit jadi yang Nabi, harus dia kamu paling tempuh, pinter. yang pertama adalah, Jadi setan bisa aja tuh. Saya yang kedua Nabi adalah Muhammad.
Yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad, buat cewer anak kamu. dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit. Jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa. Jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang kemudian kaya Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain-lain. Enak banget ya? Beliaulah tali Allah Subhanahu wa taala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad gile, Pak, andai kamu pergi tahu ke khalifah seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, bilang sama dia, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu sama padanya. kamu uang. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu gitu, sebagai umatnya, misal aja ya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seneng ngimpi Nabi, seperti seneng apa dikasih isyarah cintanya Nabi Muhammad dan tapi kan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia datang ke seorang syekh, seorang ulama. Pada zaman itu tuh pejabat-pejabat masih sangat menghormati ulama. Kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Diceritain, kamu akan kata ulama sampai di tujuan. Pergi kita ke kehidupannya menjadi terbaca. Nyampe di rumahnya khalifah, dan kamu bukan akan khalifah bahkan ya, gubernur, tanpa keraguan. Pergi ke tempatnya gubernur. Akhirnya kemudian jika 3 jalur karena langit yang datang ini ulama, kamu tempuh, maka diperkenankan dari sholat ketemu. tidak Memang ada yang kamu lumayan tinggal, dekat nih si ulama ini, dan kamu ini tambahi dengan ibadah salat saya ini sunnah datang kemarin pula, ini mau menyampaikan terutamanya di hajatnya keheningan malam, tetangga saya di sepertiga malam yang silahkan terakhir. kamu sampaikan. Dia bilang, iya Tuhan, mohon juga maaf, saya tadi malam ngimpi Nabi dalam Muhammad. keadaan apapun Nabi kamu Muhammad kirim salam kepadamu. berdoa saat kamu bersama dengan orang-orang soleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa taala. Nabi Muhammad kamu bilang, jadikan doa tidak hanya sekedar melainkan semua yang kamu perlukan. 10.000 salawat. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan kepadamu. Jika ketiganya benar-benar kamu amalkan, ini dari saya untuk kamu, hingga kamu mendapatinya dalam kehidupan, untuk hajat kamu niscaya kamu akan sampai di tujuan dari saya, bahagia hidup di dunia, buat mati saya dalam husnul khotimah. Tuhan langsung di akhirat bermurah hati, kamu akan diperkenankan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Salawatnya salawat yang pendek tapi kita akan baca doa tiap hari. Nih ya, baru saja saya diberitahu oleh panitia bahwa doa maulidnya belum dibaca. Bahkan
istri saya aja nggak Kita tahu. akan baca doa maulidnya Dia bilang sambil sampai kita tadi memohon malam, kepada Allah. saya kelelahan Semoga Allah yang luar Subhanahu wa taala biasa. mendekatkan Saya kita baca dengannya terus sholawat, insya tapi Allah, ketiduran. dan mendekatkan kita dengan Habis itu baginda saya kita kebangun Nabi lagi, besar Allah, sholawat saya Muhammad udah berapa nih? sallallahu Saya alaihi lanjutin sholawat lagi, wasallam. capek banget, Allahumma ketiduran. sholli wa sallim Saya wa barik baca lagi alaihi sholawat wa ala sampai tidur. Dia bilang saya alihi nggak sallallahu tahu jumlah alaihi. sholawat saya berapa. Alhamdulillahi Tapi saya rabbil doa alamin. aja, ya Allahumma sholli wa sallim Rasulullah, ala sayyidina kalau Muhammadin sholawat saya wa ala sampai 10.000, alihi wa tolong sahbihi kasih tahu saya, wahai Rasul. ajma'in. Wa laqad asyartu lin'ati man Dia bilang, hari ini awsafuhu kamu datang tuhyil membawa quluba kabar tuhayyijul gembiranya dari Nabi asjana. Makasih banyak, Pak. Wallahu qad Masya Allah. adna alaihi Itu fama orang yusawil qawlu minna wa susah-susah datang ke Nabi yakunu Muhammad beres. tanana. Lakinna Emang Nabi hubban mana? bisarairi qad Teman-teman alima fi sekalian. safwati rabbina wa Orang bawa hadana. penyakit, kalau Wa yang idin tazajna dideketin bil Nabi mawaddati Muhammad ha huna beres narfa'u semuanya, aidi ibu-ibu fajrina sekalian, wa beres rajana Nabi bil itu wahidil udah ahadil ali dipanggil-panggil ilahina tuh, cepet mutawassilina nyampenya. biman ilaihi Sini sekalian saya da'ana muliakan. mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bil Banyak ilahu cerita-cerita mengenai habana. orang-orang yang sakit datang kepada Nabi Muhammad, sakit yang bil mustahil mustafa buat sembuh itu bisa najib sembuh. da'wana. Banyak sekali. Anta Makanya lana udah anta nggak lana usah ya susah. dukhrana fi hadhihi dunya wa fi Yang penting ukhrana. dalam hidupmu itu Aslih lana jangan pernah tinggal al-ahwal Nabi waghfir Muhammad. dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in Gimana caranya? akhtana. Wasluk Tidak bina gampang. fi nahji tahal mustafa Sholawatan thabbit yang ala banyak, qadamil habibi khutana. yang taat sama Nabi Harina Muhammad. bi fadlin minka tal'ata ahmadin Gitu kan ya? fi bahjatin 'ainur Sholawatan ridha yang tar'ana. Yang Warbut taat bihi fi sama kulli jalan halin Islam. hablin Dan hablana yang ketiga, wa hibala man yang wadda wa man cinta walana sama Nabi Muhammad. wal muhsinina wa man ajaba cinta nidana sama Nabi. wa dawil huquqi wa Cinta taliban tuh gimana caranya, awsana Ustazah? wal Cinta hadirina itu wa kan nggak sa'iyan bisa fi diusahakan, jam'ina siapa wa bilang? nahnu baina Cinta itu yadayka bisa banget anta diusahakan. tarana. Caranya gimana? Walaqad Gampang, rajawnaka Cinta fahaqqik itu su'lana bisanya wasma' ditularkan. bi fadlika ya sami'u Jadi kalau kamu pengen punya hati, punya Ansur cinta bina sama Nabi sunnata Taha Muhammad, fi bigail ardi wajma' kulla man sering-seringlah adana duduk-duduk bersama dengan para waskina pecinta di ka'salhana majelis-majelis maulid washfi seperti wa'afi ini. ajilan maradana Ama yang waghfir lana berikutnya al-hajat. sering-seringlah mendengar kajian. Silakan Baik kamu sebutkan hadir hajat secara masing-masing. langsung ataupun di rumah live streaming. Yang senang baca tuh banyak kitab-kitab, buku-buku menceritakan tentang Nabi Muhammad. Asal ditulis dari orang yang punya cinta kepada Nabi Muhammad, pasti akan bertambah kecintaanmu kepadanya. Alhamdulillah. Jangan tinggalin Nabi Muhammad. ibni Abdillah Nabi Muhammad akan wa ala cukup alihi untukmu, teman-teman. wa sahbihi wa man Untuk wala. setiap kesedihanmu di dunia cukup Subhanaka Nabi la Muhammad ilma sallallahu alaihi lana wasallam. illa ma 'allamtana. Nanti itu gampang banget Innaka hilang antal sedihnya alimul hakim. kalau Rabbi kamu shrah dekat li sama sadri Nabi besar Muhammad. wa yassir li amri Untuk wahlul semua uqdatan min lisani kesusahan-kesusahan yafqahu hidupmu qawli. Amma gampang ba'du. teman-teman mau hilangnya. Andelin saja Nabi Alhamdulillah. besar Muhammad. Allah sampaikan juga saya ke Pengen tempat apa ini. aja gampang. Udah deh. Masjidnya Allah Katanya Subhanahu wa Sayyid taala. Muhammad bin Alwi Bait bin min Abbas buyutillah. Al-Maliki, nggak ada Rumahnya perkara Allah. nggak bisa diselesaikan sama Mudah-mudahan sholawat kepada Nabi kita udah Muhammad. disampaikan di rumah Allah Itu di baru dunia. kena sholawatnya. Belum Allah lagi sampaikan kalau pula sholawat ditambah taat, Ke Baitullahil ditambah Haram cinta. di Mekah. Beres semua urusan. Dan Allah Nggak sampaikan cuman urusan pula dunia, di tapi tempat urusan keridhoannya akhirat semuanya surga bakalan beres. Allah di akhirat nanti insya Allah. Jadi buat para Amin. istri Ya yang saat Rabbal ini merasa Alamin. suami saya sepertinya Rabbi enggak la sayang sama saya. tuhzini yawma yub'atsun Saya kasih tahu. yawma la yanfa' mal wala banun illa Suami man saya nih atallaha sekarang hatinya biqalbin sedang bercabang. salim. Dia lagi buka cabang di hatinya. Kata Nabi Ibrahim yang Allah tuliskan dalam Tenang, Al-Quran, teman-teman sekalian. Ya Allah, saya kasih tahu caranya. jangan kecewakan Kamu aku, jangan pergi ke mbah jangan dukun. buat aku Cinta susah ditolak. pada hari Nggak di mana usah, engkau nggak membangkitkan usah. hamba-hambamu. Susah hati kamu nanti.
Rusak nanti di kotor akhirat hati kamu saat nanti. manusia dibangkitkan, ya Allah, Jangan juga kamu jangan cari buat tahu saya perempuan susah, itu. jangan Kamu buat saya nyusahin kecewa. diri kalau kayak gitu. Yauma la yanfa' Kamu mal labrak wala tuh perempuan. banun. Hari yang Kamu itu liatin loh dia ya cakep Allah. apa kagak. Hari yang tidak bermanfaat orang bawa Kalau dia harta. jelek, Hari yang tidak bermanfaat kamu orang pikir bawa suamimu anak. sudah diguna-guna. Kalau dia Yang cantik, bermanfaat kamunya yang hanyalah pergi orang ke yang datang pada Allah operasi plastik. biqalbin salim, dengan gitu membawa caranya, hati nggak gitu caranya. yang selamat. Terus caranya gimana Ustazah? Mulailah Karenanya, perbanyak solawatmu pada Nabi siapapun, Muhammad. Ini bukan berarti yang nggak siapapun punya di masalah antaramu nggak usah solawatan ya. yang akan Ya, menuju gitu. ke akhirat. Tapi saya kasih tahu aja, kalau kamu merasa sedang dalam Semua masa-masa dari kita menuju seperti ke ini, akhirat. teman-teman saya sekalian, Siapapun di mulailah antaramu banyakin yang sholawatmu kepengen kepada Nabi di hari Muhammad. akhiratnya nanti Sholawat apa Ustaz? menjadi Apa aja orang yang yang kamu bisa? tidak susah. Semua sholawat tuh sama. Menjadi orang yang tidak sedih. Kamu kalau banyak Menjadi orang yang bacanya, tidak kecewa. tughfar hilang semua susahmu. Menjadi orang yang tidak ketakutan. Menjadi orang yang berhasil. Nanti kalau Siapa malam di antaramu kamu yang kepengen tahajud, di habis hari selesai akhiratnya tahajud, kamu nanti angkat tangan. berbahagia, Kamu angkat tangan, "Ya bersuka cita. Rasulullah, Siapa yang kepengen di hari suami akhiratnya saya nanti berpaling bergembira. hati dari saya. Akan tetapi engkau wahai Pastikan Rasul adalah nabiku. saat ini, saat hidupmu Jangan di dunia pernah ini, memalingkan pastikan hatimu dari kamu sedang menuju Akuilah kepada aku keselamatan sebagai umatmu. hati. Jangan Hatimu tinggalkan aku wahai Rasulullah. Hatimu selamatkan, meski teman-teman. sesiapapun Hatimu meninggalkanku. Gitu. Kamu doa. Dia Semoga Allah karuniakan Tapi kepada habis sholawatan kita kamu banyak. selamatnya Nanti kamu hati, liatin aja. insya Allah. Kamu Amin. Akan ada Semoga Allah solusi menyelamatkan yang hati baik kita sesudahnya. semua. Tungguin. Emang yang namanya Semoga musibah Allah kan, menyelamatkan ya, Bu, ujian hati tuh kan kita semua. Ada waktunya, Bu. Emang ada waktunya. Nabi tuh kita Allah Muhammad ngasih tuh ujian menyebutkan tuh. dalam Jadi salah kamu tenang satu aja gitu. hadisnya, Tenang aja, liatin aja. Ntar tuh. ala inna Ada fil saatnya. jasadi mudghah Dimana kalau dia baik idza untukmu, salahat dia yang akan salahal datang jasad kepadamu kembali. kullu wa Yang idza penting kamu fasadat tetap jaga fasadal adab, jasad tetap jaga kullu. akhlak. Ala Jangan terus jadi wahiyal jual qalbu. mahal. Ya kan? Kata Nabi, Jangan ketahuilah terus jadi nggak sungguhnya sopan dalam sama diri suamimu. manusia Jangan, terdapat teman-teman. segumpal darah. Sebab bagaimanapun Apabila ia Nabi Muhammad kasih bagus, tahu kita, ia selamat, suami ia adalah bersih, surga. selamatlah Kunci seluruh surga kita anggota nih, tubuhnya. istri ini dipegang sama Apabila ia suami yang rusak, baik-baik. ia hancur, Kalau misalnya ia dia nggak baik sama gelap, kita, ia takut mati, kunci surga kita dia telan, maka hancur pula lah seluruh repot anggota dari mana tubuhnya. nyarinya. Ala Udah. wahiyal Insyaallah. qalbu, Teman-teman ketahuilah sekalian, jangan tinggalin segumpal Nabi, darah sebab tersebut Nabi akan bernama cukup buat kita. Ini hati. baru dunia nih, belum lagi akhirat. Maka Orang kalau dekat sama Nabi Muhammad, Kak, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Nek, banyak Orang nenek-nenek kalau di sini. deket sama Nabi Muhammad, sakaratul mautnya ditemenin sama Nabi Muhammad. Saya sampaikan teman-teman. padamu pesan Ini nggak jauh dari hati saya yang terdalam. Nggak jauh. Sakaratul maut kamu aja Berhati-hatilah bisa loh ditemenin sama dengan Nabi Muhammad. hati. Kalau kamu punya cinta yang besar hati-hati kepada Nabi Muhammad. sama hati. Apa yang ada di dalamnya? Coba silahkan. Silahkan kamu pikirkan nih kondisi hati saya nih kayak apa. Kita kalau badan lebih gampang ngerasainnya. Saya kalau ditanya, Ustazah lagi sakit? Iya. Sakit apanya Ustazah? Kaki. Saya bisa jawab. Tapi kalau kamu ditanya misalnya, gimana kabar hati kamu? Gimana kabar hatimu? Sehatkah? Sakitkah? Atau bahkan sakaratul maut? Hatimu
Bercahayakah? Gelapkah? Atau bahkan mati? Bagaimana kabar hatimu, teman-teman? Bagaimana kabar hatimu? Innallaha la yanzur, kata Nabi Muhammad dalam hadis yang lain. Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila absyarikum, walakin yanzur ila qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian. Allah tidak melihat kepada warna kulit kalian. Allah nggak peduli hidung kamu mancung ataukah pesek. Allah nggak peduli kulit wajahmu mulus ataukah berjerawat. Allah nggak peduli kamu tinggi ataukah pendek. Allah nggak peduli warna kulitmu semacam apa. Yang Allah Subhanahu wa taala lihat, yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan adalah hatimu. Adakah ia mulus? Adakah ia penuh dengan penyakit-penyakit? Yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Nih, sekarang saat kamu duduk sama rata di tempat ini, teman-teman. Meskipun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi kita duduk nih sama-sama di tempat ini nih. Nilaimu di mata Allah bukan seberapa dekat jarak antaramu dengan saya. Nilaimu di mata Allah bahkan bukan bergantung dari jam berapa kamu datang. Ketika kamu sama rata duduk di tempat ini, yang Allah pandang darimu adalah hatimu. Sedang berada di manakah saat ini? Yang duduk di tempat ini sembari mikirin ntar pulang enaknya makan apa ya? Yang duduk di tempat ini sambil mikirin, kok saya lapar ya? Iya, belum sarapan. Gara-gara buru-buru, takut nggak kedapatan tempat duduk. Gara-gara buru-buru, kepengen bisa lihat mukanya Ustazah Halimah yang viral. Hatimu. Allah melihat darimu, nilaimu di hadapan Allah. Nilaimu di hadapan Allah saat ini bukan bergantung dari seberapa awal kamu datang, bukan bergantung pada hal-hal yang lainnya, akan tetapi yang Allah lihat darimu adalah hatimu. Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Adakah Allah di dalamnya? Pun demikian dengan kamu saat sholat, pun demikian saat kamu sedang sedekah. Semuanya masalah hati, teman-teman. Semua masalah hati. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madar kullal madar fi salahil qulub. Urusan segala urusan, sumber segala macam urusan, dasar segala macam urusan ada pada bagusnya hati. Kalau udah hatinya bagus, bagus semuanya. Kalau udah hatinya busuk, busuklah semuanya. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Semoga Allah selamatkan kita dari busuknya hati. Amin ya rabbal alamin. Dunia, akhirat, masalah semuanya ada pada hati. Karenanya yuk kita bahas gimana sih caranya nyelamatin hati.
Yang pertama, kalau kamu pengen tahu caranya nyelamatin hatimu, yang pertama, bersihkan sampah-sampahnya. Nih, kamu mau rumah itu biar bagus, biar terjaga, biar selamat. Kamu lihat dalamnya, oh banyak sampah, banyak noda, banyak kotoran. Dari mulai kotorannya cicak, ayam, sampai mungkin anjing, karena lama nggak ditempatin. Ada banyak di antara kita yang kondisi hatinya semacam itu. Sampah begitu banyak dalam hatinya. Ada banyak di antara kita umat Islam yang kondisi hatinya semacam itu. Begitu banyak sampah di dalam hatinya tersebut. Semoga Allah selamatkan semuanya. Amin. Maka hal pertama, kalau kamu kepengen punya hati yang selamat, yang nomor satu adalah bersihkan hatimu dari semua sampahnya, keluarin. Apa sampahnya hati? Dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Idza aznabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, idza aznabal abd, ketika seorang hamba mengerjakan dosa, tertorehlah di dalam hatinya satu titik hitam. Sampahnya hati. Kamu tiap kali bikin dosa, dosa apa aja? Bukan hanya dosa besar, zina, bukan hanya dosa besar, minum minuman keras atau narkoba, bukan hanya dosa besar, judi atau riba. Bukan hanya dosa-dosa besar. Kalau itu titik hitam yang sangat besar tertoreh di dalam hatimu itu. Bahkan dosa-dosa kecil, sekedar marah-marah sama suami, atau ngambil uang suami. Gimana? Pernah? Rezeki istri solehah ustazah. Lagi mau nyuci, kelihatan, alhamdulillah. Emang haram ya ustazah? Ya haram, bukan punya kamu. Kan katanya ada hak istri dalam harta suami. Iya betul kalau dia kasih. Kalau dia kasih, kalau nggak kasih, nggak halal juga. Bahkan dosa-dosa kecil, seperti melihat tetangga, terus kamu bilang, ya ampun, cakep banget ya. Nyesel saya nggak kawin sama dia. Dosa. Seperti memandang seseorang dengan pandangan menghina. Seperti membicarakan aib orang lain. Setiap kali kamu berbuat dosa, apapun bentuk dosanya, satu titik hitam tertoreh di dalam hatimu itu. Ini istighfar wa tab. Musih. Kalau dia beristighfar, kalau dia bertaubat, dihapuslah titik hitam tersebut. Wa illa, kalau enggak, ya tetap aja ada. Kamu bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Enggak pernah istighfar, enggak pernah memperbaiki diri. Aurat tidak kamu tutup dengan baik.
Sehingga akhirnya setiap kali kamu keluar dilihat oleh laki-laki yang bukan mahrammu. Satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Sampai terkadang hati seseorang dipenuhi dengan titik-titik hitam. Hatinya menjadi legam. Hatinya menjadi penuh dengan titik-titik hitam. Semakin bertambah lagi, semakin bertambah lagi, jadilah karat. Jadilah karat. Kalau udah jadi karat, na'udzubillah. Ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kata Allah, kalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla, bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun, kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubun. Kalla, kata Allah, balran, ada karat di dalam hati mereka tersebab dosa yang menumpuk tanpa pernah dimohonkan ampunan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang kalau hidup bawa karat hasilnya apa? Orang kalau hidup bawa karatnya hati hasilnya apa ya Allah? Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang yang hatinya punya karat pada hari tersebut ia akan terhalang dari Allah Tuhannya. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menyampaikan tafsir mengenai ayat ini. Kata Habib Umar bin Hafid, tidak mati dengan membawa iman. Orang yang hatinya penuh dengan karat, apabila datang ajal menjemput, iman tercerabut dari dalam hatinya, hingga ia pun mati, keluar dari atas muka bumi ini dengan tanpa membawa iman Islam. Dia keluar dari atas muka bumi ini bukan sebagai hamba Allah, bukan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan biarkan karat memenuhi hatimu. Jangan biarkan hatimu dosa-dosa yang telah kamu lakukan menjadi berkarat dalam hatimu itu. Saya kesian sama kamu. Gak apa-apa. Hidup terus-terusan ngontrak, gak apa-apa. Hidup gak pernah punya kendaraan sendiri, gak apa-apa. Gak pernah punya HP yang canggih, gak apa-apa. Saya hidup di atas muka bumi ini, gak pernah ada yang datang melamar saya. Jadinya sampai di usia di atas 30-an tahun, saya masih menjomblo, Ustazah. Gak apa-apa. Ustazah, saya udah menikah 10 tahun, belum ada anak juga, Ustazah. Gak apa-apa. Ustazah, suami saya kawin lagi, Ustazah. Gak apa-apa. Hidup di dunia ini, apapun yang terjadi, semuanya hanyalah sementara. Kamu hanya perlu memastikan agar tatkala datang ajal menjemput, kamu punya modal. Dan modal utamanya yang nomor 1 adalah hati yang bersih. Hati yang selamat. Kamu bawa
pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala bigalbin salim, kamu bawa hati yang selamat. Insya Allah. Mati nggak bawa suami nggak apa-apa. Mati nggak bawa anak nggak apa-apa. Nggak bakalan jadi pertanyaan malaikat raqib atid. Tapi mati harus dengan membawa hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka bersihkan sampah-sampah dalam hatimu itu. Caranya gimana nih, Ustazah? Dosa-dosa saya emang udah banyak banget. Saya di masa muda, di masa remaja, bahkan sampai udah tua juga nih, bergelimangan dengan dosa demi dosa. Banyak dosa saya, Ustazah. Saya zaman muda berada dalam masa jahiliyah. Dosa, segala dosa saya kerjakan. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan karat-karat dalam hatimu itu dengan taubat. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kamu perlu nangis sama Allah. Kamu perlu sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah. Dosa segede gunung, kalau Allah mau melemparkannya ke dalam lautan ampunan, inna kaba'irad dunubi ful ghufrani kalamami. Katanya sahibul burda, sesungguhnya dosa-dosa besar dalam lautan ampunan, ia hanyalah seperti buih di dalam lautan. Gak ada artinya apa-apa kalau Allah mau ampuni. Dosa sebesar apapun, kalau Allah mau ampuni gak ada artinya. Tapi dosa sekecil apapun, kalau Allah mau perhitungkan, kamu gak akan selamat. Saya sampaikan padamu atas nama cinta. Dosa sekecil apapun yang kamu lakukan, jika ia tidak berjumpa dengan ampunan Allah, kamu bisa tidak selamat. Iblis nyembah Allah 70.000 tahun lamanya. Sujud di atas bumi, dia sujud, bumi dihancurkan, Allah naikin dia ke langit. Di atas langit dia sujud, ganti-ganti posisi sujudnya. Karenanya Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, ma min buk'ah minal ard was sama, tidak ada satu jengkal tanah, baik di bumi ataupun di langit, illa waqad sajad iblis fihi sajdah. Iblis udah pernah sujud di sana, di semua tempat di bumi maupun di langit. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang wali. Paling banyak ibadahnya ternyata bukan seorang nabi. Kalau hitung-hitungan panjang-panjangan ibadah, ibadahnya iblis lebih panjang daripada siapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pernah tinggal di bumi ini. Akan tetapi dia nggak nurut. Iblis ibadah 70.000 tahun, nggak nurut sekali doang, sekali aja. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis.
Ketika kami memerintahkan seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh malaikat kami perintahkan, wahai malaikat-malaikatku, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis doang. Tantang, petenteng gak mau sujud. Allah tanya, ma manaka antas judali Adam id amartuk? Iblis, apa yang bikin kamu gak mau sujud kepada Adam? Padahal aku yang telah memerintahkanmu. Bukankah kamu selama ini sujud di bumi, di langit untuk menyembahku? Sekarang aku perintahkan padamu untuk sujud. Kenapa kamu gak mau sujud padanya? Iblis gak bilang, ya Allah, kan perintahnya tadi malaikat, saya kan bukan malaikat ya Allah. Gak gitu. Gak gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan iblis gak bilang, males ya Allah saya sujud, lagi bisulan, misal. Enggak gitu juga. Makanya orang yang meninggalkan taat karena malas, karena bodoh misalnya, itu lebih dimaklumi teman-teman daripada yang kayak iblis ini nih. Ketika ditanya apa yang membuatmu gak mau sujud, wahai iblis, kepada Adam, iblis dengan pongahnya, dengan sombongnya mengatakan, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya berasal dari api, sementara Adam berasal dari tanah. Tanah diinjak-injak ya Allah, sementara api begitu hebatnya. Fahbit minha fa innaka rajim. Kata Allah, kita yang taat sama dosa sama-sama baik. Yang mungkin dosa kita lebih banyak daripada taat kita. Kayak katanya Habib Ali Habsyi, kadang ada orang Islam, malaikat raqib yang nyatet pahala nganggur berbulan-bulan. Sementara malaikat atid yang nyatetin dosa sibuk bener. Gimana dengan kita? Iblis hanya satu saja melanggar aturan Allah. Allah kemudian mewahyukan padanya, keluar kamu wahai iblis dari surgaku, sesungguhnya kamu terkutuk. Kamu, kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa kamu, kamu nggak akan selamat. Saya sampaikan padamu, iya kamu, semua yang dengerin saya. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosamu, kamu nggak akan selamat. Kamu tidak akan selamat. Tapi kan saya anaknya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya keturunannya Fulan bin Fulan. Tapi kan saya istrinya Fulan bin Fulan. Bu, Kak, Dek, Nak, nggak selamat siapapun kamu. Anaknya Nabi Nuh, nabinya Allah tenggelam. Pamannya Nabi Muhammad, paman baginda kita Nabi besar Muhammad, Abu Lahab, Allah tuliskan kehancurannya, kecelakaannya, kebinasaannya di dalam Al-Quran. Mau siapa yang kamu andalkan? Tapi kan saya udah banyak bikin taat, saya tiap malam bangun tahajud. Kamu nggak nyampe seujung kukunya ibadah iblis 70.000 tahun. 70.000 tahun.
sujud pada Allah Subhanahu wa taala di tiap jengkal tanah. Nih tanah yang sekarang kita jejak ini pernah dibikin sujud sama iblis. Waktu iblis tinggal di atas muka bumi ini. Tapi semuanya enggak manfaat. Kalau Allah mau memperhitungkan satu saja dosa hambanya, ia tidak akan selamat. Sebab Allah hanya mau menerima hati yang tidak ada sampah di dalamnya. Sebab hanya berkenan menerima hati yang tidak ada noda-noda di dalamnya. Sampah hatimu bersihkan, dosa-dosamu taubati, mintalah ampun kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah. Bangunlah di waktu malam, mandilah dengan mandi taubat. Saat-saat mandimu kamu bilang dalam hatimu, ya Allah, sebagaimana air membersihkanku dari segala kotoran-kotoran di badanku, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku dengan hujan ampunanmu. Kemudian sholatlah. 2 rakaat, 4 rakaat, sholat taubat. Kemudian sesudahnya, mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Mulailah kamu ingat dosa-dosamu. Dari sejak kamu balik sampai sekarang ini. Betapa ia telah menggunung, betapa ia telah melumuri dirimu itu, betapa ia telah menjadikan dirimu kotor. Kemudian ingatlah nikmat yang telah Allah SWT berikan, bahwa bersama dengan banyaknya dosa-dosamu, ia tak henti-henti memberikan kepadamu kenikmatan demi kenikmatan. Bahwa meski matamu berulang-ulang kau pandang yang haram dengannya, Allah masih membiarkan matamu dapat melihat. Betapa meskipun telingamu berulang-ulang kamu pakai untuk mendengarkan aib-aib orang, nyatanya sampai sekarang telingamu masih dapat mendengar. Betapa lisanmu, berapa banyak hati tersakiti dari lisanmu itu. Mertuamu kamu sakiti, suamimu kamu sakiti, anakmu bahkan kamu sakiti. Bodoh banget sih jadi anak. Astagfirullah, astagfirullah. Kamu kok bandel banget sih, mama nyesel punya anak kayak kamu. Astagfirullah. Betapa lisanmu menyakiti hati tetanggamu, saudara-saudarimu, sahabat-sahabatmu, orang-orang di sekelilingmu, merasakan gangguan dari lisanmu itu, tersakiti dari lisanmu itu. Tapi meskipun entah sudah berapa banyak dosa tercatat dari lisanmu, Allah masih tetap membiarkan lisanmu dapat berbicara sampai saat ini. Nikmat tak henti-henti Allah berikan kepadamu, bukan?
betapa durhakanya diri kita. Namun betapa penuh rahmatnya Allah kepada kita. Betapa berlumurannya kita dengan dosa-dosa. Namun betapa Allah bersama dengan segala dosa-dosa yang kita lakukan, tak henti-hentinya membanjiri kita dengan kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmatnya Allah, kamu tak akan pernah mampu menghitungnya. Sesudah kamu ingat-ingat dosamu, kamu ingat nikmat Allah kepadamu, kamu ucapkan seperti ucapan baginda Nabi Muhammad. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku adalah hamba-Mu yang Kau perintahkan buat taat, yang Kau perintahkan untuk menepati janji semampuku. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya perbuatan yang telah aku lakukan. Begitu buruk, begitu jelek dosa yang telah aku perbuat padamu, ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, Engkau selalu datang padaku dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wa abu'u bidzambi, sementara aku selalu datang padamu dengan dosa demi dosa. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukankah tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau ya Allah. Minta ampun sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang serius, menangislah di hadapannya. Menangislah di hadapannya. Dalam keheningan malam saat tiada sesiapapun yang melihatmu. Jauhkan dulu apapun yang dapat membuatmu kehilangan konsentrasi. Jangan lagi khusyuk-khusyuk begitu tiba-tiba kedengaran suara Shopee. Kamu langsung jadi hilang konsentrasi. Yang mana nih ya? Bismillah. Kalau kamu pengen punya hati yang selamat, nomor 1 adalah taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Nyesel telah berbuat dosa. Meninggalkan dosa-dosa tersebut. Berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jika dosanya terkait sama manusia, ada syarat keempat yang harus dilakukan, yaitu meminta maaf kepada orang yang telah engkau sakiti hatinya tersebut. Yang kamu habis bikin dosa sama dia minta maaf.
Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Ketika ada seorang ulama ditanya, ya Syekh, wahai Syekh, kalau saya nih punya banyak hajat nih, punya banyak permintaan, tapi waktunya sempit buat doa, doa apa yang seharusnya saya panjatkan? Misalnya nih, lagi sebentar nih, bisa kepegang Hajar Aswad, lagi sebentar nih, bisa ada di depan Ka'bah, lagi sebentar nih, bisa ada di dekat makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah kita ucap salam kepada baginda Nabi, ini apa nih yang harus saya minta kepada Allah? Hajat saya banyak, sementara waktu saya sempit buat doanya. Apa yang harus saya mintakan? Apa sebaik-baik hajat yang perlu kita mintakan di saat tidak banyak waktu untuk memintanya kepada Allah? Syekh tersebut menjawab, is'alil maghfirah, mintalah ampunan dari Allah. Sebab bagaimana mungkin kamu meminta hajat-hajat yang lain sementara kamu masih belum berada dalam pandangan rahmatnya Allah. Kamu masih terusir dari pintunya. Kamu udah minta-minta. Nih kayak istri lagi minggat sama suaminya, kemudian dia WhatsApp, tolong dong transferin saya. Lah balik dulu. Baru minta. Tiap kita ngerjain dosa adalah tiap langkahan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali kamu mengerjakan dosa adalah langkahan-langkahanmu menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya mendekat dulu, masuk dulu, Allah bukain pintu dulu, baru deh silahkan minta yang lainnya. Kalau sempit waktumu, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kerjaan kita nih suka salah-salah kalau doa. Giliran lagi ada hujan nih, wah doa mustajab, langsung, ya Allah jodoh ya Allah. Yang cakep, yang ganteng, yang kaya, yang setia, yang soleh, banyak bener. Padahal kalau ngelihat dirinya kagak ada pantes-pantesnya. Kalau kamu pengen jodoh yang soleh, solehahkan dulu dirimu itu. Begitu datang hujan, ya Allah, duit yang banyak, ya Allah, duit yang banyak, ya Allah. Mintalah dulu ampunan. Sebab kamu mati nggak bawa jodoh nggak apa-apa, kamu mati nggak bawa duit nggak apa-apa. Tapi kita mati harus bawa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dosa akan mengotori ruang hati kita. Maka syarat utama hati yang bersih adalah keluarkan sampah darinya dengan cara taubat. Mohonlah ampun pada Allah. Secara serius. Cukup sekali Ustazah? Enggak cukup. Lo dosanya banyak. Tiap habis sholat minta ampun. Tiap ada kesempatan buat doa minta ampun.